Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami berdua. Saya Jeffrey Kinaldi dengan NPM C1C020070 dengan teman saya, ada Kak Berli. Baik, perkenalkan nama saya Berlani Febrianti Panggebean dengan NPM C1C0201151. Baik, seperti minggu-minggu sebelumnya, pada minggu ini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Kami akan membahas mengenai chapter 12 yaitu manajemen compensation ataupun kompensasi manajemen. Nah, nanti kita akan membahas apa saja itu kompensasi, ada kompensasi jangka panjang dan juga ada kompensasi jangka pendek dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk untuk pertanyaan yang pertama. Saya mau bertanya ini dengan Kak Berli. Apa yang dimaksud dengan memahami kriteria pemberian kompensasi dan apa saja jenis-jenis dari kompensasi ini? Oke, baik. Izin menjawab ya. Jadi, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan memahami kriteria pemberian kompensasi dan apa saja jenis-jenis dari kompensasi tadi? Nah, dalam suatu bisnis, arti kompensasi adalah bentuk pendapatan yang secara langsung diberikan untuk anggota bisnis atau karyawan sebagai imbalan atau jasa yang telah diberikan terhadap perusahaan. Biasanya, kompensasi ini sering dikaitkan dengan gaji, namun tidak semua kompensasi dapat dikatakan sebagai gaji. Nah, ada beberapa terminologi kompensasi dalam bisnis suatu perusahaan, yaitu antara lain, yang pertamanya itu ada upah atau gaji. Upah atau gaji ini adalah bayaran wajib yang diterima oleh karyawan dari perusahaannya. Nah, upaya atau gaji ini berhubungan erat dengan tarif per jam, sehingga semakin lama bekerja dalam hitungan jam, maka semakin besar upah atau gaji yang bisa disebut dengan uang lembur di luar jam kerja. Kemudian yang kedua itu ada insentif. Biasanya perusahaan memberikan insentif sebagai bentuk upah di luar gaji pokok. Nah, pada umumnya insentif ini diberikan pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau karena upaya pemangkasan biaya lainnya. Kemudian yang ketiga itu tunjangan. Biasanya tunjangan disebut dengan benefit yang diberikan dalam bentuk asuransi jiwa dan kesehatan, program pensiun dan lain sebagainya juga. Nah, yang keempat itu ada fasilitas. Fasilitas perusahaan merupakan salah satu bentuk kompensasi yang biasanya berupa kenikmatan dan kenyamanan untuk karyawannya, seperti tempat tempat gym di kantor, mobil, tempat parkir, khusus karyawan tertentu, dan banyak lain sebagainya juga. Kemudian ada tiga jenis kompensasi, yaitu yang pertama yaitu kompensasi finansial langsung, yaitu upaya atau gaji yang dibayarkan karena kewajiban pokok. Contohnya itu seperti bayaran pokok, bayaran insentif berupa bonus serta komisi. Kemudian yang kedua itu ada kompensasi finansial tak langsung. Nah, ini merupakan kompensasi dalam bentuk bayaran luaran kewajiban. Perusahaan atau organisasi berhak memberikan atau tidak memberikan kompensasi tambahan ini untuk karyawannya, kecuali dibutuhkan seperti itu cuti kehamilan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu kompensasi non-finansial, merupakan kompensasi yang diberikan jika suatu anggota mampu menyelesaikan pekerjaan tantangan serta mencapai target perusahaan dengan cara yang inovatif. Nah, arti dari kompensasi ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan untuk karyawan atau anggota perusahaan untuk mendapatkan kebijakan khusus. Tanpa adanya kompensasi, maka dapat menurunkan nilai sumber daya manusia perusahaan karena menurunkan antusias dan ambisi untuk bersaing. Terlebih jika gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh pekerja. Nah, tentu hal tersebut dapat membuat karyawan untuk mencari pekerjaan lain. Padahal mereka karyawan baru lebih sulit mengembangkan apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi sudah kita ketahui, kompensasi adalah bentuk pendapatan secara langsung yang diberikan untuk karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan terhadap perusahaan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Berli, ada beberapa terminologi terkait dengan kompensasi. Yang pertama yaitu upah atau gaji, yang kedua insentif, yang ketiga tunjangan, dan yang keempat fasilitas. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengenai ada tiga jenis kompensasi,
Yang pertama ada kompensasi finansial langsung, yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, dan yang ketiga ada kompensasi non finansial. Nah, jadi kita sudah cukup mengerti ya terkait dengan pengertian apa itu kompensasi. Selanjutnya, saya mau bertanya nih dengan Kak Berli, apa saja sih tujuan dan kriteria dari kompensasi? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi kalau ditanya tentang apa saja tujuan dari kompensasi dan apa sih kriteria kompensasi itu? Nah, tujuan dari kompensasi itu yaitu yang pertama, membentuk penghargaan yang diberikan untuk karyawan. Yang kedua, bertujuan memenuhi peraturan-peraturan perusahaan juga nasional. Yang ketiga, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, sebagai jaminan untuk keadilan gaji pada karyawan. Yang kelima, upaya pengendalian biaya, dan yang keenam sebagai upaya dalam mempertahankan karyawan serta mengurangi terjadinya turnover. Nah, suatu perusahaan bisa dikatakan berhasil dalam pencapaian sistem hanya jika bisa mencapai yaitu yang pertama memberikan perspektrum yang lebih luas terhadap perilaku para anggota perusahaan. Yang kedua, perusahaan mampu mencapai target lebih cepat dari yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, perusahaan mampu mempertahankan individu yang berkualitas dalam kompeten. Yang keempat, sesuai dengan peraturan dalam suatu wilayah, misalkan UMR. Dan yang kelima, tercapainya persamaan atau keadilan untuk seluruh karyawan tanpa ketimpangan. Nah, pemberian kompensasi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan dan harus disertai dengan pertimbangan yang memiliki dasar kebijakan dalam pemberian kompensasi suatu perusahaan yang didasarkan pada yaitu pada hal-hal yaitu yang pertama, harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga pekerjaan menjadi prioritas utama untuk menentukan tindakan kompensasi yang harus direncanakan oleh perusahaan. Nah, penilaian harga pekerjaan didasarkan pada dua hal. Yang pertama, berdasarkan jenis keadilan pekerjaan, tingkat risikonya, serta kerumitannya. Dan yang kedua, dengan melakukan survei harga kompensasi organisasi atau perusahaan lain yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga. Survei harga tersebut penting dalam mempertahankan karyawan dari kemungkinan pengunduran diri. Kemudian yang kedua, sistem kompensasi, yaitu sistem kompensasi dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu karena prestasi dan waktu. Nah, kita sebagai pemimpin perusahaan dapat memberikan kompensasi atas dasar prestasi yang dicapai oleh para karyawan, seperti pencapaian target, kompensasi peserta prestasi tersebut dapat membuat karyawan kita untuk berlomba-lomba menghasilkan yang terbaik supaya mendapatkan bonus. Namun pada perusahaan tertentu sulit dalam mencantumkan kompensasi melalui prestasi. Namun dapat diakali dengan sistem waktu. Sehingga karyawan akan mendapatkan bonus ketika bekerja melebihi waktu seperti uang lembur. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya apa saja tujuan dan kriteria dari kompensasi. Mungkin sudah cukup jelas. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya juga mau bertanya dengan Kak Berli, hal apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan jika ingin menerapkan balance score secara efektif? Oke, izin menjawab. Jadi, jika ditanya hal apa sih yang bisa kita lakukan, kita hindari dalam menerapkan balance scorecard secara efektif. Nah, menerapkan balance scorecard atau BSC memastikan organisasi tetap fokus melakukan aktivitas yang memiliki nilai strategi dalam meraih kinerja positif yang berkelanjutan. Dengan kata lain, BSC ini membantu eksekutif untuk membuat inisiatif yang diperlukan pada saat yang tepat dan mengelola kinerja mereka untuk memengaruhi kinerja perusahaan. Pada umumnya, organisasi ini telah menerapkan kerangka kinerja BSC dengan baik dan mereka berpotensi 50% lebih baik dari pesaing utamanya. Akan tetapi, tidak semua berjalan lancar. Banyak organisasi juga gagal untuk menerapkan BSC ini tadi, karena perusahaan tersebut mengambil jalan pintas dan melupakan komponen penting pada saat mengembangkan BSC. Nah, ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari suatu perusahaan ketika mengembangkan BSI. Nah, yang pertama itu, tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang BSI sebelum menerapkannya dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, memulai pengembangan BSI dengan KPI, bukannya dengan strategi. Pengukuran menjadi tidak relevan karena tidak didasarkan pada sasaran pemetaan strategi
adalah tahap pertama dan utama dalam pengembangan BSC. KPI akan mengikuti setelah strategi yang dibentuk sudah jelas. Kemudian yang ketiga, asal mengisi template strategi generik. Cukup penting untuk dicatat bahwa template peta strategi adalah panduan utama untuk berpikir. Kemudian yang keempat, mencontoh peta strategi perusahaan lain. Nah, peta strategi harus menjadi gambaran strategi unik perusahaan Anda. Nah, yang kelima, hanya menggunakan KPI. Sederhananya, untuk memantau kemajuan perusahaan kita, KPI sebaiknya dibuat secara spesifik dan unik untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Kemudian yang keenam, tidak memiliki rencana aksi atau inisiatif atau proyek yang dihubungkan dengan sasaran strategi. Strategi tanpa eksekusi hanya akan menjadi sebuah cerita yang tidak terlaksana. Kemudian yang ketujuh, tidak merevisi dan memperbaiki peta strategi KPI dan rencana aksi. Prioritas perusahaan selalu bergeser dari waktu ke waktu, dan semua alat tersebut harus merefleksikan hasil yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang kedelapan, tidak ada metodologi peningkatan proses. Nah, hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pendekatan penyelesaian masalah untuk setiap kesenjangan kinerja. Ketika ketika ini terjadi, tidak akan ada perubahan yang dapat dilakukan dan kinerja akan terus memburuk. Kemudian yang kesembilan, selalu fokus pada proses internal. Nah, untuk membantu mengatasi masalah ini, kita harus menyeimbangkan perspektif eksternal saat menerapkan BSC. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penelitian yang seimbang tentang pasar, pemegang saham, pesaing, karyawan, dan pemangku kepentingan organisasi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kurangnya struktur tinjauan formal dan adakan rapat tinjauan kinerja dan buat agenda dengan peran yang jelas untuk setiap individu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan yang ingin menetapkan balance score secara efektif. Nah, mungkin dari Kak Berli mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Kak Jepri, apa apa sih yang dimaksud dengan kompensasi jangka pendek dan kategorianya? Baik, terima kasih. Nah, jadi jika ditanya dengan kompensasi jangka pendek dan kategorinya, untuk sebelumnya kita juga harus mengetahui nih bahwa kompensasi itu terbagi menjadi dua, ada kompensasi jangka pendek dan juga kompensasi jangka panjang. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kompensasi jangka pendek. Kompensasi jangka pendek merupakan imbalan yang diberikan karena suatu prestasi kerja dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kompensasi jangka pendek ini mempunyai beberapa kategori. Yang pertama, yaitu total kantong bonus atau the total bonus plan. Nah, adalah bonus yang diberikan atas target tertentu yang dicapai dan besarnya juga atas persentase tertentu yang sudah ditetapkan tanpa memandang perusahaan dalam keadaan baik atau buruk, yang sifatnya adalah pasti. Misalnya, bonus adalah 1% dari total penjualan dengan target tertentu. Maka, tanpa memandang keadaan perusahaan, karyawan akan mendapat bonus 1% terus-menerus jika target tercapai. Sehingga, dalam keadaan tersebut, penerimaan bonus tidak pasti akan mendapat bonus yang diperoleh. Artinya, jika perusahaan tidak mencapai target. Yang kedua, carryovers adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan kebijakan manajemen yang memandang kondisi perusahaan sehingga sifatnya adalah fleksibel. Misalnya, pada tahun 2010, karena perusahaan mampu menjual produk sesuai target, maka karyawan akan mendapat kompensasi 1% atas penjualan. Namun, pada tahun 2011, perusahaan dalam kondisi tidak baik karena tidak memenuhi target penjualan, maka kompensasi akan diturunkan menjadi 0,5% atas penjualan. Metode ini dapat diaplikasikan supaya pekerja tidak merasa rugi atas kinerja yang dicapai. Yang ketiga, ada deferred compensation atau kompensasi yang ditunda karena dibagi dalam beberapa periode. Misalnya, pada tahun 2010, kompensasi yang akan dibagikan kepada seorang manajer adalah 10 juta. Namun, dari 10 juta tersebut berlaku pembagian yaitu 20% per tahun dari bonus yang akan dibagi. Berarti, dari 2010 sampai 2014, tiap tahun akan mendapat bonus sebesar 2 juta. Lalu, pada tahun 2011,
manajer mendapat bonus 20 juta dengan rincian 10%. Maka dari 2011 sampai 2020 akan mendapat bonus 2 juta per tahun. Sehingga jika di total pada tahun 2011 akan mendapat bonus 10 juta dikali 20% ditambah 20 juta dikali 10% yang hasilnya adalah 4 juta. Kompensasi ini dianggap yang paling efektif. Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan kompensasi jangka pendek dan kategorinya. Oke, baik. Cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jepri tadi tentang apa yang dimaksud dengan kompensasi jangka pendek dan kategorinya. Tadi juga dijelaskan tentang kategorinya itu ya tentang total kantong bonus, terus yang kedua carry overs, dan yang terakhir tadi difference compensation. Kemudian tadi kan udah nanya tentang kompensasi jangka pendek nih Kak. Mau nanya lagi nih, apa sih yang dimaksud dengan kompensasi jangka panjang dan kategorinya tadi? Baik. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai kompensasi jangka pendek dan kategorinya. Nah, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi jangka panjang dan kategorinya. Jadi, kompensasi jangka panjang merupakan imbalan atas prestasi kerja yang diberikan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Ya, dan untuk kategorinya dari kompensasi jangka panjang ini, yang pertama ada stock option. Nah, stock option ini adalah hak untuk membeli lembar saham pada masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditetapkan. Misalnya, pada tahun 2010, manajer mempunyai kontrak untuk membeli saham seharga 1.000 per lembar. Nah, pada tahun 2011, harga naik menjadi 4.000 per lembar saham. Dari hal tersebut, manajer akan mendapatkan kompensasi sebesar 3.000 per lembar saham. Dipilih saham karena saham mempunyai sifat yang jangka panjang, sehingga manajer diberikan saham, maka secara langsung manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan hingga akan menaikkan harga saham. Selanjutnya adalah Phantom Shares. Phantom Shares ini adalah rencana pemberian saham berdasarkan kinerja masa lalu. Misalnya, kinerja perusahaan pada tahun 2010 meningkat dengan memperoleh laba tinggi. Maka, di tahun 2011, misalnya akan menerima saham 100 lembar, 100 lembar, 200 lembar, dan seterusnya. Selanjutnya ada stock appreciation right. Nah, stock appreciation right ini adalah hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan nilai saham. Yang ketiga yaitu performance shares adalah pemberian bonus dalam bentuk saham kepada manajer ketika target perusahaan tercapai. Yang keempat adalah performance unit adalah pemberian bonus secara tunai ketika target perusahaan tercapai. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan apa itu kompensasi jangka panjang dan kategorinya. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Zepri tentang apa sih kompensasi jangka panjang dan kategorinya. Tadi juga dijelaskan tentang kategorinya itu ya, itu yang pertama ada stock option, kemudian yang kedua ada part-time shares, dan yang ketiga ada stock appreciation right, kemudian yang keempat ada performance shares, dan yang terakhir tadi ada performance unit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan kompensasi manajemen puncak? Baik, jika ditanya terkait dengan apa yang dimaksud dari kompensasi manajemen puncak, jadi kompensasi manajemen puncak adalah diberikan saham perusahaan dengan harapan manajemen puncak yang mempunyai saham perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya karena saham yang diberikan terhubung langsung dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, diharapkan manajemen puncak akan bekerja dengan baik dan saham yang diberikan tersebut tidak untuk dijual, terutama dalam jangka pendek. Mungkin itu saja terkait dengan kompensasi manajemen puncak. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jeffrey. Jadi kompensasi manajemen puncak itu yaitu uh, yang diberikan yang diberikan saham perusahaan dengan harapan manajemen puncak yang mempunyai saham perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya karena saham yang diberikan terhubung langsung dengan kinerja perusahaan. Nah, dengan demikian diharapkan manajemen puncak tadi akan bekerja bekerja dengan baik dan saham yang diberikan tersebut tidak untuk dijual terutama pada jangka pendek.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir. Apa saja sih yang termasuk dari jenis kompensasi manajemen unit bisnis? Baik, jika ditanya terkait dengan apa saja yang termasuk dari jenis kompensasi manajemen unit bisnis, yang pertama, jenis kompensasi manajemen unit bisnis itu ada dua. Yang pertama, ada kompensasi keuangan, yaitu berupa kenaikan gaji, bonus atas penjualan, tunjangan, dan pemberian fasilitas kerja, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kompensasi psikologi dan sosial, yaitu berupa promosi jabatan, tambahan tanggung jawab, lokasi kerja yang lebih baik, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja terkait dengan apa saja yang termasuk dari jenis kompensasi manajemen unit bisnis. Baik, cukup jelas ya jelaskan sama Kak Jepri. Tadi ada dua tentang apa saja sih kompensasi manajemen unit bisnis, yaitu yang pertama kompensasi keuangan, yaitu kompensasi yang berupa kenaikan gaji, bonus atas penjualan, tunjangan pemberian fasilitas kerja. Kemudian yang kedua tadi itu kompensasi psikologi dan sosial, merupakan promosi jabatan, tambahan tanggung jawab, lokasi kerja yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Jadi, kita tadi sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi hari ini kita membahas mengenai mengenai manajemen compensation atau kompensasi manajemen. Tadi sudah dijelaskan apa saja itu kompensasi dan apa saja jenis-jenis kompensasi dan juga apa saja tujuan dan kriteria dari kompensasi. Tadi juga kita menjelaskan hal apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan jika ingin menerapkan balance score secara efektif. Dan tadi juga sudah kita sama-sama mengetahui apa itu kompensasi jangka panjang dan apa itu kompensasi jangka pendek dan apa saja kategorinya. Dan juga tadi kita sudah tanya jawab mengenai apa yang dimaksud dengan kompensasi manajemen puncak dan juga apa saja yang termasuk dari jenis kompensasi manajemen unit bisnis. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.